Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya menggunakan fa. Harfu atfin bila hudud. Huruf merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Cepat artinya. Artikan dengan cepat. Jadi peristiwa pertama Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Peristiwa kedua Allah menuntut Anda cepat mengerjakan apa yang Allah inginkan. Lihat sini. Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah. Usi nafsi wa iyankum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, dan kita bermohon pada Allah mudah-mudahan aktivitas kita sampai malam ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita tenun, kita maksimalkan dalam awal-awal bulan Dzulhijjah sampai di akhir hari tasyrik, beberapa hari yang telah kita lewati juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baik, yang menjadi persoalan itu bukan di lafaz aminnya. Karena sering saya sampaikan kalimat amin itu akan bersanding dengan dua hal yang paling utama. Letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika Anda ingin memohonkan sesuatu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami mohon ya Allah, bantu saya. Mohon ampuni, mohon kabulkan, mohon berikan. Nah, letak pengabulan itu, pemberian Allah, itu akan bersanding dengan kalimat sebelumnya, iyyaka na'budu. Sejauh mana ukuran ketaatan ibadah kita, itu bisa maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali untuk kita turunkan. Karena itu kalau kita lihat kemudian rumusnya, misal, di dalam Al-Quran yang juga dipraktikkan nanti oleh para bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Saya sering sampaikan bahwa, perhatikan di sini pelan-pelan, ketika ada kalimat di Quran, surah ke-1 Al-Fatihah, ayat yang kelima itu, nanti penjabarannya dipraktikkan dalam salat di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-45 itu, dan ini nanti terusannya akan ditafsirkan di hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, saking lunaknya lisannya menyebut hadis. Jadi kalau disebutkan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya bisa melunakkan besi, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah kemudian disebut kunyahnya dengan Abu Daud. Kita lihat nanti di nomor hadis 649, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, praktek ini nanti sebelumnya pernah diamalkan nanti oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa turunkan saat mereka punya persoalan, mereka memohon kepada Allah, mereka dirikan salat. Misal di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39, ini Nabi Zakaria. Misal kita ambil Quran, surah ke-19, kan? Ayat 31, saya lingkari 31-nya sampai 33, ini Nabi Isa. Sebelumnya bahkan, Quran, surah ke-20, Thaha, ayat ke-14, Nabi Musa. Sebelumnya bahkan, Quran, surah ke-19, ayat ke-55, ini Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita mau urutkan sampai ke Nabi Nuh urutan wahyunya, kita temukan di Quran surah ke-4 ayat 163. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik ya? Saya mau uraikan dulu ke sini. Perhatikan ya kalimatnya. Mohon izin teman-teman sekalian saya turunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Ini disebut oleh para ulama tafsir sebagai rahasia dalam Al-Fatihah. Jadi kalau Anda buka kitab-kitab tafsir manapun, ketika masuk kepada ayat ini, maka semua ulama tafsir umumnya akan menyebut hadhihi. Ini sirrun. Ya, ini adalah rahasia. Ya, sirrul Fatihah, rahasia yang melekat pada Al-Fatihah. Letaknya di sini. Jadi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu semua muqaddimah. Hanya pembuka untuk mengantarkan pada yang ini. Intinya ada di sini. Ya. Apa rahasianya? Perhatikan kalimat perimbangannya. Ya. Di sini ada kalimat pertama, iyyaka na'budu. Kan? Kemudian wa, saya turunkan ke sini, iyyaka nasta'in. Masya Allah. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat keseimbangannya. Di sini ada iyyaka, di sini ada iyyaka. Di sini na'budu, di sini nasta'in. Kemudian diselang dua hal ini dengan huruf ataf, huruf perangkai. Kalau menggunakan waw berarti ini istilahnya atafnya menunjuk pada keseimbangan antara kanan dengan kiri. Jadi kalau kita konversi ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan kita gunakan sama dengan equal di situ. Jadi ukuran iyyaka nasta'in akan diukur dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budunya baik, maka respon nasta'innya pun akan cepat. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya pun akan jadi persoalan. Sekarang kalau saya turunkan, lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Di sini ada iyyaka? Ada. Di kiri ada iyyaka? Ada. Sama-sama ada iyyaka kan? Nah, perhatikan baik-baik ya. Iyyaka dalam bahasa Arab itu disebut dengan harful ikhtisas. Kalau dia didahulukan pada kalimat, letaknya di awal, itu menunjuk pada takhsis. Satu hal yang hanya dikhususkan. Saya ulang. Satu hal yang hanya dikhususkan pada objek tertentu, bukan pada yang lainnya. Jadi hanya ini saja. Makanya kita artikan hanya kepadamu, hanya berarti yang lain tidak ada. Paham sampai sini? Kalau saya akhirkan ke sini, na'budu iyyaka, itu maknanya berubah. Kita menyembah yang ini, tapi ada peluang membuka menyembah pada yang lain. Tapi kalau Anda dahulukan ke sini, iyyaka na'budu, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtisas, makna paling singkatnya ada komitmen hanya untuk menjadikan ibadah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Paham sampai sini? Baik. Satu, lihat sini ya. Ibadah melahirkan komitmen. Hanya kepada Allah. Satu ini. Yang kedua, perhatikan. Ketika di sini ada iyyaka, di sini pun ada iyyaka. Awas ya, lihat baik-baik. Ketika menggunakan huruf waw, berarti komitmen yang di sini, ini pun sama dengan komitmen yang di sini. Awas ya, fokus. Ini juga ada komitmen. Nanti pelan-pelan, nanti kalau sudah saya terjemahkan seluruhnya, bisa dipahami dengan baik. Di sini ibadah, di sini minta tolong. Jadi kalau Anda terjemahkan di sini, saya hanya akan ibadah kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Maka Anda tidak boleh memohon, Anda tidak boleh menyembah, Anda tidak boleh berdoa, singkatnya Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jelas sampai sini? Baik, lihat kalimat ini ya. Misal, ibadah pertama kita itu ibadah lisan. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ibadah lisannya pertama kali yang diungkapkan. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengucapkan pakai apa? Lisan. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah mengandung kata iyyaka di situ. Lihat kalimatnya. La ilaha illallah. Fokus ya, baik-baik. Ini baru ibadah lisan. La ilaha, tidak ada Tuhan, tenafikan yang lainnya, semua. Kalau sampai sini saja, itu ateis namanya, nggak ada Tuhan. Di orang ateis itu setengah muslim. Ya, tinggal setengahnya lagi ya, baru la ilaha tuh, tinggal setengahnya lagi. Ya. Baik, jadi kalau ada orang, saya ateis, selamat, Anda setengah muslim. Tinggal setengah lagi gitu kan. Nah, teruskan, kalau ditambahkan dengan illallah, yang ini menafikan, yang ini menetapkan. Jadi kalau Anda katakan la ilaha, berarti semua nggak ada Tuhan tuh. Illallah, kecuali Allah saja. Jadi nggak ada yang lainnya. Nah, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya lisannya tidak boleh mengatakan lagi ada Tuhan selain Allah. Lisannya tidak boleh lagi mengatakan ada agama selain agama yang diridhoi oleh Allah. Misal, agama apa yang paling diridhoi Allah? Islam. Tahu dari mana?
Quran surah ketiga ayat 19. Quran surah 3 ayat 19. Fokus ya. Anda menetapkan Allah sebagai Tuhan. Maka Allah membuat sistem masuk dalam ad-din. Sistemnya disebut ad-din. Ad-din ini yang ditetapkan oleh Allah. Ketika Anda mengakui hanya Allah Tuhannya, maka dinnya pun mesti ini, Islam. Inna dina indallahil Islam. Din, agama yang diridhai Allah, itu cuma Islam. Makanya orang yang sudah dengan lisannya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi langsungnya juga tidak akan ada agama yang diridhoi oleh lisannya kecuali Islam. Paham? Maaf ya, maaf. Fokus baik-baik. Maka orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Awas hati-hati. Apalagi 9 kali dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Itu mustahil lisannya bisa mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi kalau Anda sudah mengatakan dengan ibadah lisan hanya Allah, Anda mesti komitmen, gak ada yang lain. Ini standar, keimanan standar. Di kepercayaan lain pun akan seperti itu. Ya, orang lain yang meyakini yang lainnya sebagai Tuhan, dia akan komitmen bahwa cuma Tuhannya yang benar, yang lain tidak. Maka ini pun kita mengatakan komitmen yang standar. Jelas sampai sini? Awas hati-hati ya, karena ketika di sini nanti berpengaruh, awas, lihat baik-baik. Kalau lisan Anda sampai mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, di ibadah lisan nih. Ada agama lain selain Islam, semua agama yang benar, maka ini akan berdampak kepada ini. Perhatikan, cara Allah mengabulkan permohonan Anda akan diikat dengan komitmen Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek, apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali ada sesuatu yang salah di iyyaka na'budu sehingga ketika Anda iyyaka nasta'in maksimalkan tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Halo? Ya. Ini baru aspek tauhid. Misal, aspek muamalah. Awas hati-hati, awas hati-hati. Baik, berkata baik ibadah bukan? Tahu dari mana? Kalau tidak tahu katakan. Allah alam. Baik. Ya, sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah. Tahu dari mana? Allah alam, Masya Allah. Baik, mari kita lihat sini. Lihat, orang yang bersyahadat itu disebut orang beriman. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mukmin, pekerjaannya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau di Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal soleh. Silakan Anda cek, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat, walas, Quran surah 103. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah amanu, amilus solihat. Amilus solihat itu ibadah. Rincian amal soleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Yu'minun. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Salat ibadah bukan? Ibadah. Baik. Contoh, Al-Baqarah 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Artinya kalau ada ayat-ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan, lisan kita ketika disebut oleh Quran itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum.
Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan saling cela. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Iman. Lihat, tauhid Anda disentuh, setelah itu muncul ibadah pada lisan. La yasra qaumin qaum, jangan saling cela. Ayat sebelumnya yang keenamnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang telah beriman, jika datang berita yang tidak benar dari orang yang tidak baik, kredibilitasnya cek dulu. Pastikan benarnya, jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Coba lihat, mohon izin ya. Jadi ketika Anda menghindari hoax, itu ibadah. Ketika Anda meninggalkan cela, itu ibadah. Ketika Anda berkata yang baik-baik, itu ibadah. Sekarang perhatikan, lisan orang yang selalu digunakan untuk ibadah, konsekuensinya ketika lisannya ini digunakan untuk memohon kepada Allah, maka akan cepat Allah mengabulkan permohonannya.